Selamat datang di modul pembelajaran Digital Branding. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita bakal bahas topik yang super dekat sama kehidupan kalian, yaitu digital branding. Pernahkah kalian bertanya, mengapa sebuah brand yang tiba-tiba viral bisa langsung mengalahkan pesaing lama yang sudah puluhan tahun berdiri? Jawabannya simpel banget, itu karena mereka memahami apa itu digital branding. Nah, makanya kita akan bongkar tuntas apa itu ruang lingkup digital branding, apa saja senjata-senjata utamanya, dan kenapa ini penting banget buat pemasaran. Oke, kita mulai dari definisinya. Digital branding adalah seluruh proses membentuk, mengelola, dan menjaga citra merek kita menggunakan semua jalur online yang ada. Tujuannya supaya brand kita punya karakter, kelihatan keren, dan bikin konsumen betah. Lalu, apa bedanya dengan branding tradisional? Kuncinya di komunikasi dan pengukuran. Branding yang dilakukan secara tradisional cenderung pasif, mahal, dan sulit diukur. Sementara branding yang dilakukan secara digital cenderung aktif, efisien, dan semua datanya bisa kalian lihat secara real time. Nah, setelah kita tahu bedanya branding tradisional dan digital, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu elemen-elemen pembentuk digital branding. Sebenarnya, apa aja sih yang membangun identitas sebuah brand di dunia digital? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah identitas visual. Identitas visual merupakan fondasi awal dari sebuah brand. Identitas visual mencakup logo, warna, font, icon, dan bahkan gaya ilustrasi yang digunakan. Kalau teman-teman perhatikan, brand besar seperti minuman kekinian atau skincare pasti punya warna khas. Ada yang biru, pink pastel, atau hitam elegan. Tujuannya supaya ketika orang melihat warna itu, mereka langsung ingat dengan brandnya meskipun cuma sekilas. Nah, kalau di digital, konsistensi visual ini penting banget. Kalau feed Instagramnya berantakan, tone warna beda tiap post, itu bikin brand jadi kelihatan tidak profesional. Yang kedua adalah suara dan kepribadian brand. Digital brand bukan cuma soal visual, tapi juga soal bagaimana brand bicara, atau lebih dikenal sebagai brand voice. Ada brand yang gayanya lucu, santai, penuh humor, ada juga yang serius dan informatif. Yang ketiga adalah konten strategi. Konten adalah mesin utama digital branding, mulai dari foto, video, poster, edukasi, sampai storytelling. Konten harus sesuai dengan target audiens dan tujuan brand. Selanjutnya adalah user experience. User experience merupakan pengalaman pengguna ketika mengakses platform brand. Desain website yang rapi, navigasi mudah, dan highlight Instagram yang jelas akan membuat audiens terasa nyaman. Yang selanjutnya adalah engagement dan interaksi. Interaksi adalah kunci kedekatan brand dengan konsumen, seperti membalas komentar, DM, Q&A, dan juga polling. Semua itu dalam rangka membangun kepercayaan konsumen. Yang terakhir adalah reputasi online. Online reputation atau reputasi online mencakup review, rating, dan testimoni. Banyak orang mengecek review sebelum membeli produk. Nah, selain elemen-elemen yang tadi sudah kita bahas, dalam digital branding ada yang disebut digital touchpoint. Touchpoint adalah titik tentu atau momen ketika konsumen berinteraksi dengan brand di dunia digital. Ada banyak sekali touchpoint yang mempengaruhi persepsi konsumen. Misalnya, saat mereka pertama kali melihat iklan brand di Instagram, saat mereka membaca caption atau deskripsi produk, saat mereka membuka website dan melihat tampilan beranda, saat mereka melihat review di marketplace, dan bahkan ketika mereka membaca komentar dari pelanggan lain. Setiap touchpoint memberikan kesan kecil yang jika dikumpulkan akan membentuk citra brand secara keseluruhan. Karena itu, semua touchpoint harus konsisten. Misalnya, kalau konten lucu tapi website-nya berantakan, efek branding bisa menurun. Kalau Instagram rapi tapi respon DM-nya lambat, konsumen bisa merasa brandnya kurang profesional. Digital touchpoint inilah yang membuat pengalaman konsumen menjadi lengkap dan memberi nilai pada brand. Nah, digital branding juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya customer journey.
Customer journey adalah perjalanan konsumen dari pertama kali mengenal brand sampai akhirnya membeli, lalu kembali membeli. Dalam dunia digital, perjalanan ini dilalui lewat beberapa tahap. Yang pertama, awareness, di mana konsumen melihat konten brand, misalnya dari TikTok atau dari Instagram. Yang kedua, interest. Mereka mulai penasaran dan mencari tahu lebih banyak. Yang ketiga, consideration. Mereka membandingkan brand kamu dengan brand lain. Yang keempat, purchase atau membeli. Dan yang kelima, ada retention, di mana kamu menjaga konsumen agar mau membeli ulang. Intinya, digital branding yang udah kita pelajarin di awal berperan di semua tahap ini. Misalnya, konten yang menarik meningkatkan awareness, desain website yang rapi membuat orang tertarik, review positif mempengaruhi decision, dan interaksi yang ramah dapat membuat pelanggan ingin kembali membeli. Sekarang aku mau bocorin apa sih kunci keberhasilannya? Kunci keberhasilannya adalah konsistensi. Konsistensi artinya kalau kalian punya brand, kalian harus punya tampilan, gaya bahasa, dan pesan yang sama di setiap platform digital. Biasanya kalau di Instagram kita menggunakan bahasa santai, kalau di TikTok menggunakan bahasa yang lucu, tapi kalau di website kita usahakan menggunakan bahasa formal. Konsistensi ini membuat brand lebih mudah diingat, terlihat profesional, dan dipercaya oleh konsumen. Brand kecil sekalipun bisa terlihat besar kalau konsisten secara visual dan komunikasi. Sekarang kita bahas contoh yang paling dekat dengan kehidupan kalian. Digital branding itu bukan cuma untuk perusahaan besar loh. Banyak pelajar yang sudah menggunakan digital branding untuk proyek sekolah atau usaha kecil mereka. Contohnya, ada siswa yang buka jasa desain feed Instagram. Branding mereka bisa dilihat dari logo simple yang mereka buat sendiri, warna feed yang konsisten di Instagram, cara mereka menjawab chat dengan cepat dan sopan, dan juga testimoni dari teman-teman atau sekolah. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan digital branding yang bisa langsung kalian terapkan. Salah satu aktivitas pentingnya adalah content creation. Artinya, kalian harus bisa membuat konten yang sesuai dengan identitas brand, lalu mempublikasikannya secara konsisten. Nah, biar gampang, kita ambil contoh yuk. Agar brand kalian bisa dikenal, kita bisa membuat kalender publikasi konten selama 1 minggu. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kalender konten dari Bersih Kick Solo. Kalender konten adalah peta jalan atau blueprint. Ini adalah jadwal terstruktur yang menjawab 4 pertanyaan kunci: apa, kapan, di mana, dan mengapa. Contohnya kalender konten Bersih Kick Solo ini. Apa target audiensnya? Yaitu adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian apa platform yang digunakan? Yaitu adalah Instagram. Nah, yang di tabel ini merupakan kalender kontennya. Kalian bisa menaruh jam, hari, tema, jenis konten, caption, dan hashtag yang ingin kalian buat. Contohnya di sini. Mereka akan mengupload pada jam 19.00 pada hari Senin. Tema konten yang akan dibuat dengan tujuan memberitahu audiens bahwa ada promo awal minggu. Jenis konten yang dibuat yaitu foto postingan. Dengan caption, Senin bersih, promo di cleaning 2 pasang gratis 1. Dan yang terakhir ada hashtag. Hashtag yang digunakan yaitu hashtag cuci sepatu Solo, hashtag promo cuci sepatu Solo, hashtag bersih kick Solo, dan hashtag agenda Solo, dan yang terakhir hashtag belajar Solo. Begitupun dengan jadwal yang kedua, yaitu pada jam 19.30 pada hari Rabu dengan tema video satisfying cleaning, jenis konten dan captionnya seperti yang tertera. Nah teman-teman, sebagai kesimpulan hari ini, digital branding adalah cara sebuah brand membangun identitas dan kehadirannya di dunia digital, mulai dari visual, konten, hingga interaksi dengan audiens. Dengan memahami konsep ini, kalian bisa membuat brand yang lebih dikenal, lebih dipercaya, dan memiliki nilai yang lebih kuat di media sosial. Terima kasih sudah belajar bersama aku hari ini. Kalau ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan sampaikan di kelas atau di kolom komentar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus eksplor kreativitas kalian. Dadah!